tahukah engkau siapa yang sholat di depan? Saya tidak tahu, jawabnya gitu. Itu adalah Ibrahim bin Adham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para Gus, para sesepuh, pinusepuh, wabil khusus Ketua Takmir dan segenap semua takmir, wabil khusus Kiai Hasan. Mugi-mugi jenengan tansah diparingi rahmat barokah kesehatan sedaya mawon ingkang rawuh tansah pinaringan kesehatan keberkahan kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo keranten wekdal ingkang antara wisipun maghrib kalian isya engkon kedhik, monggo niat ngaos krana kagem ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita di dalam belajar ini nanti senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan baik di dunia kita khususnya akhirat kita nantinya. Ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram wa ila jami'i khalihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufyan wa haqiqin khususun la sultan syaftul qadir jalani qadasallahu subhanahu wa ta'ala. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Nuwun sewu dumateng Yai Natif. Anggenipun kula mriki ngaos sareng-sareng. Mugi-mugi anggenipun panjenengan berjuang tansah diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Niki hadis niki biasa. Hadis ini biasa di dalam kitab Arba'in. Niki ternyata ada perbedaan di dalam kitab Arba'in itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Niki kang kula maksud menawi kalau memang ayyuhan nas ini di dalam kitab Arba'in tidak disebutkan langsung dengan ini ya, dengan matan hadisnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, kalau memang di sini ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzukira rajula yutilis safara ash'asha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi
wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Fa anna yustajabu lahu kalau di arba'in. Rawahul Muslim. Hadis yang dibawakan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia. Ketika panggilan ayyuhan nas itu disampaikan, ini bentuk dari kasih sayang. Kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Mulai dari dulu sampai sekarang pun begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, sehingga apapun yang dipikirkan bukan umat yang waktu itu bersama dengan Rasul, yaitu para sahabat, tapi umat selanjutnya, bahkan umat yang akhir termasuk kita ini bagian dari yang akhir. Ini selalu dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang tayyib. Tayyib itu sesuatu yang kalau di dalam susunan bahasa tayyib itu adalah sering digunakan bagus. Bagus yang selaras, bagus yang bisa diterima oleh semuanya. Tidak semuanya sesuatu yang bagus itu bisa diterima, tapi ini bagus yang bisa diterima. Ada yang memberi tafsiran bahwa thayyibun itu adalah suci. Ibadah tidak cukup dengan adanya kesucian saja, tapi ada keselarasan, di mana di dalam syarat-syarat ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan keselarasan syarat-syarat yang lain. Syarat pokoknya kalau memang kita sholat maka harus berwudu. Apakah cukup dengan berwudu saja terus kita menjalankan? Sebenarnya sudah cukup, tapi ada ketentuan-ketentuan yang lain bahwasanya di dalam setiap sholat itu tidak boleh menggasap, termasuk yaitu tempat menggasap. Tapi sebenarnya di masjid itu tidak ada tempat yang menggasap. Semuanya itu adalah milik secara umum. Cuma biasanya ada tempat-tempat yang menjadi istiqomah seseorang, di mana tempat itu seakan-akan adalah menjadi bagian dari dirinya. Diperbolehkan siapapun boleh, tapi dengan adanya menempati tempat orang yang sudah istiqomah, menjadi istiqomah dia, itu kan termasuk menyakiti. Wah, akhirnya sing sholat, akhirnya yang sholat biasanya di tempat itu akhirnya tidak nyaman juga, Maka ini penting. Keselarasan di dalam ibadah itu bukan hanya sekedar syarat-syarat pokok, tapi ada syarat-syarat lain yang perlu dikembangkan sehingga menjadi thayyib. Di dalam diterimanya setiap ibadah bukan sekedar pokok, tapi harus lebih di dalam nilai-nilai itu semuanya. Kalau gasap sajadahnya semisal, gasap airnya semisal, sah saja di dalam wudunya, tapi tidak sah di dalam hakikat ibadah itu sendiri. Maka berkenaan dengan itu, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka Allah tidak akan menerima sesuatu tersebut kecuali sesuatu itu adalah baik atau suci. Di atas kesucian tersebut yaitu yang bisa diterima oleh semuanya. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan terhadap orang-orang mukmin. Orang mukmin muslim, tingkatannya berbeda.
Tapi kalau memang kita secara umum mukmin muslim satu golongan, ya memang betul. Orang mukmin itu adalah orang yang lebih tertata. Istilahnya tingkatan muslim mukmin. Kalau muslim itu kalau di Indonesia ada yang namanya Islam KTP kan wonten, tapi kan muslim. Kalau mukmin, makanya menjadi persyaratan di dalam setiap khutbah itu kan mendoakan orang-orang mukmin, muslim kan ngoten. Orang-orang mukmin, orang-orang yang dimana di dalam keimanannya kepada Allah itu adalah senantiasa selalu stabil. Ini orang muslim kadang-kadang nangkun itu eling, kadang ora. Ini Islam KTP ini wayahe longgar nggih salat, menawi mboten longgar nggih kadang-kadang kalah ambek penggawean kan ngoten. Jadi tingkatannya seperti sama mestinya. Yang penting bahwa setiap orang yang mengucapkan syahadat itu adalah bagian dari orang muslim. Orang mukmin memaknai di dalam syahadat itu untuk peningkatan di dalam setiap ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima amara bihil mursalina. Allah tidak membedakan. Ketika memerintahkan terhadap orang-orang mukmin tentang perintah salat, perintah haji dan yang lainnya, diperintahkan juga kepada utusannya. Kepada para utusannya Allah juga memerintahkan yang sama. Bukan kalau memang itu utusan, bukan karena itu memang nabi, ada spesial, tidak ada. Memang ada kespesialan, tapi ketika di dalam perintah-perintah yang ini sama. Karena apa? Setiap perintah yang diberikan kepada para utusan dalam rangka untuk semua umatnya. Makanya contoh di mana Allah memberikan memberikan perintah kepada Rasul, yang diperintahkan itu Rasul sebagai Nabi, bukan malaikat yang menjadi contoh, menjadi pembawa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan terhadap umat manusia. Tapi yang diperintahkan itu adalah Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu adalah contoh yang real. Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga berkeluarga, Nabi juga butuh istirahat, Nabi juga hidup di dunia. Kalau yang menjadi contoh itu adalah para malaikat, maka tidak akan nyambung. Malaikat tidak pernah butuh mangan, butuh istirahat, tidak akan pernah butuh seperti itu. Maka ketika contoh itu sama dengan siapa yang mencontohi, maka akan mudah untuk diterima. Begitu juga ketika memerintahkan itu semuanya, yang diperintahkan, yang diberi mandat perintah itu juga betul-betul mendalami dan mengalami sesuatu yang sama dengan mereka yang diperintah. Akhirnya ketika perintah itu diresapi, perintah itu dirasakan, maka akan selaras, maka akan saling mengerti. Oh, abote nang kene, entenge nang kene, nikmate nang kene, kan ngoten. Itu di dalam setiap perintah. Maka Allah memerintahkan Rasul itu adalah sebagaimana umatnya itu. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Perintah Allah di dalam Al-Qur'an, kulu ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kenapa kok tidak wa'malu sholihah terus baru kulu minat thayyibat? Inilah di dalam Allah memerintahkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati, karena makanan yang dimakan itu adalah juga menjadi kunci di dalam setiap ibadah seseorang. Kalau wa'malu dulu, maka nanti di dalam makanan itu gampang istilahnya, tapi penting di dalam setiap kehidupan manusia. Manusia itu selalu mempunyai nafsu, dan di dalam nafsu itu membutuhkan makan, minum.
Makan dan minum itu adalah menjadi energi, menjadi tenaga, supaya orang itu bisa melakukan aktivitas, baik itu ibadah atau aktivitas-aktivitas lainnya. Maka ketika Allah memerintahkan kulu minat thayyibati, dimulai dari kulu minat thayyibati, dengan memakan makanan yang bagus, makanan-makanan yang halal, ini akan berdampak kepada jiwa orang yang mengamalkan atau mempunyai amalia seperti itu. Hatinya hidup. Hatinya hidup karena apa? Tidak ada sesuatu makanan-makanan yang haram yang dimasukkan ke dalam tubuhnya yang menutupi nur ilahiyah di dalam hati seseorang tersebut. Akhirnya nyambung nuri Allah kalian menungso sing atine padang ku nyambung. Maka pentingnya orang itu berhati-hati menjaga di dalam rezekinya, karena rezeki itu adalah akan berdampak terhadap sesuatu yang nantinya dia makan. Dulu ada cerita ketika Ibrahim bin Adham, ini termasuk pembesarnya wali, Ibrahim bin Adham suatu ketika melakukan ibadah di Palestina. Ibrahim bin Adham ini sholat. Ketika sholat itu tiba-tiba ada dua orang yang duduk di belakang dari Ibrahim bin Adham. Satu dengan yang lain berkata, tahukah engkau siapa yang sedang sholat di depanmu itu? Tidak tahu, kata yang satunya. Itu adalah Ibrahim bin Adham. Ternyata dua orang yang bercakap-cakap itu adalah dua malaikat yang diizinkan oleh Allah merubah wujudnya menjadi manusia. Itu adalah Ibrahim bin Adham yang sholat di depan. Ketahuilah bahwasanya Ibrahim bin Adham itu adalah kekasih Allah, walinya Allah. Di dalam setiap doa dari Ibrahim bin Adham selalu didengar oleh Allah, selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa seperti itu. Tapi ketahuilah semenjak Ibrahim bin Adham kemarin datang dari pergi haji, sekarang di Palestina ini, setelah itu doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan tidak direken ambek pangeran. Nek anak ora direken ambek wong tuane kan ya, kalau memang dia tahu kan ndak enak sama sekali, makan juga ndak enak. Kalau menjadi kekasih terus tidak dilakukan oleh kekasihnya, itu bagaimana? Akhirnya setelah berbicara itu, ya, ketika mengatakan bahwa setelah itu doanya Ibrahim bin Adham tidak didengar, tidak diijabahi oleh Allah karena Ibrahim bin Adham memakan kurma. Duh, memakan kurma apa urusannya? Ternyata Ibrahim bin Adham ingat dulu ketika melakukan ibadah haji. Setelah ibadah haji, Ibrahim bin Adham ini membeli kurma. Ketika membeli kurma yang sedang ditakar itu, di dalam ketika kurma ini sedang ditakar, ada kurma satu yang jatuh. Menurut Ibrahim bin Adham itu sudah masuk takaran, sudah masuk timbangan. Ternyata itu adalah barang yang masih subhat, masih belum jelas ini masuk dalam golongan timbangan atau tidak. Subhat. Dengan adanya memakan makanan yang subhat itulah menjadi doanya tidak diterima.
Ketika mendengarkan percakapan dua malaikat yang merubah wujudnya ini, cepat-cepat Ibrahim bin Adham kembali lagi ke kota Mekah. Kembali lagi ke kota Mekah. Perjalanan Mekah ke Palestina itu dulu waktu berbulan-bulan Masian. Paling cepat 1,5 bulan itu naik kuda yang paling cepat, yang mahir. Ya rata-rata ya antara 2 bulan perjalanan. Ibrahim bin Adham ke kota Mekah mencari orang tua dulu. Menurut dia itu pedagangnya kan tua itu, bahwasanya dia pernah beli kurma di orang tua, dicari orangnya. Akhirnya mundar mandir Ibrahim bin Adham di tempat dulu dia pernah membeli makan kurma itu, tidak ditemukan. Akhirnya hanya menjumpai seorang laki-laki yang masih muda yang menempati kiosnya, tempatnya orang yang menurut Ibrahim bin Adham dulu pernah jualan di situ itu. Akhirnya ditanya, ada orang mandir-mandir tidak beli kurma tapi kok mundar-mandir saja, ada apa? Akhirnya Ibrahim bin Adham mengatakan, dulu saya pernah beli kurma di sini. Kalau tidak salah ya tempatnya di sini, tapi orangnya sudah tua. Tapi saya cari sekarang tidak ada. Ada apa? Ditanya oleh orang yang menunggu dagangannya itu. Diceritakan bahwasanya dulu dia pernah beli kurma. Dia ada kurma yang jatuh, dimasukkan ke dalam kurma yang menjadi miliknya Ibrahim bin Adham itu, membutuhkan izin karena masih syubhat, diceritakan. Nah kalau begitu bagaimana? Saya meminta halalnya. Ternyata orang ini yang menanya itu adalah anak dari orang yang jualan dulu pernah Ibrahim bin Adham pernah beli, alias ahli warisnya. Bapaknya ternyata sudah meninggal, ganti anaknya. Untungnya anak aku dodolan kurma dan ini olah dodolan. Ibrahim bin Adham kesulitan. Akhirnya setelah itu adalah orang tua saya. Maka saya sebagai ahli warisnya menghalalkan 1 biji kurma yang engkau masukkan ke dalam kantongmu tersebut. Itu secara pribadi saya. Tapi ketahuilah bahwasanya orang tua saya itu mempunyai anak jumlahnya 11. Maka kan tidak cukup hanya 1 ahli waris menjadi perwakil, tidak cukup. Semuanya berhak untuk mewarisi 1 kurma yang menjadi bagian jualan tersebut. Kan repot. Untungnya masih jelas semuanya alamatnya, dimintai alamatnya satu-satu. Dimintai, akhirnya ketemu semuanya menghalalkan karena cuma satu butir. Kalau memang 1 karung atau 1 ton ya tidak tahu saya. Untungnya cuma 1 butir, akhirnya halal. Dia kembali lagi ke orang yang jualan tadi, ya, anaknya orang yang dulu pernah dibeli itu menceritakan bahwasanya saudaranya semuanya sudah menghalalkan itu semuanya. Dan Ibrahim bin Adham mengatakan terima kasih atas itu semuanya. Kembali lagi Ibrahim bin Adham ke Palestina. Sampai di Palestina, singkat ceritanya sholat lagi. Ternyata setelah sholat itu ada 2 orang laki-laki yang duduk sebagaimana waktu dia mendengar itu, juga berbicara. Tahukah engkau siapa yang sholat di depan? Saya tidak tahu, jawabnya gitu. Itu adalah Ibrahim bin Adham. Ketahuilah setelah Ibrahim bin Adham meminta kehalalan dari 1 butir kurma yang telah ia makan, sekarang